Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8, saya sendiri Hendrawan dan teman saya Sinta Dewi akan mempresentasikan mengenai materi memastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan. Yang pertama adalah mengenai konsumsi berkelanjutan. Nah, apa sih yang teman-teman ketahui tentang konsumsi berkelanjutan? Nah, nanti kita akan bahas bersama-sama mengenai definisi dari konsumsi berkelanjutan. Definisi konsumsi berkelanjutan. Yang pertama adalah konsumsi berkelanjutan dapat diartikan sebagai hasil dari suatu proses pengambilan keputusan dari konsumen sebagai tanggung jawab terhadap lingkungan sesuai dengan kebutuhan. Kedua, merupakan penggunaan produk dari jasa untuk memenuhi kebutuhan dasar dan menuju kualitas hidup yang lebih baik dengan meminimalkan penggunaan sumber daya alam, bahan kimia, serta pembuangan sampah dan polutan sehingga tidak membahayakan kebutuhan generasi mendatang. Nah, yang ketiga yaitu konsumsi berkelanjutan juga dapat diartikan sebagai kesadaran konsumen untuk memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan yang dibutuhkan dan menjamin pemenuhan kebutuhannya itu tidak membahayakan lingkungan. Nah, secara sederhana, definisi dari konsumsi berkelanjutan dapat diartikan sebagai memenuhi kebutuhan tanpa merusak lingkungan, seperti itu. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip konsumsi berkelanjutan. Ada beberapa prinsip dasar konsumsi berkelanjutan, yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah memahami apa yang kita konsumsi. Kedua, memahami dampak konsumsi terhadap lingkungan dan keselamatan bumi. Ketiga, memahami dampak konsumsi terhadap masyarakat lain. Dan keempat, memahami dampak terhadap neraca perdagangan, perekonomian nasional, dan industri lokal. Seperti itu. Berikutnya kita akan membahas mengenai dimensi dalam konsumsi berkelanjutan. Dimensi dalam konsumsi berkelanjutan sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu dimensi lingkungan dan dimensi sosial. Untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut. Berikutnya kita akan membahas mengenai dimensi lingkungan dalam konsumsi berkelanjutan. Yang pertama adalah penggunaan jasa lingkungan dari sumber alam secara efisien. Nah, jadi pilihlah produk yang meminimumkan ataupun seminimum mungkin menggunakan produk yang bersumber dari alam seperti kayu atau air lain sebagainya yang bersumber dari alam. Nah, seperti itu. Dan juga bandingkan produk yang sama dari berbagai merek ataupun sumber. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya dampak negatif yang rendah pada lingkungan. Jadi kita juga harus disarankan memilih produk yang memiliki dampak negatif itu rendah terhadap lingkungan agar lingkungan itu tetap terjaga, seperti itu. Selanjutnya juga pilihlah produk dengan eco-label yang diakui. Nah, jadi kita juga disarankan memilih produk bertanda eco-label, yaitu produk yang diproduksi dengan input dan proses yang ramah lingkungan, seperti itu. Selanjutnya yang sangat penting juga, belilah produk sesuai kebutuhan. Nah, jadi kita juga harus membeli produk itu sesuai kebutuhan, jangan sampai berlebihan, seperti itu, karena sesuatu yang berlebihan tidaklah baik. Kelima yaitu 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle, atau dapat diartikan sebagai mengurangi jumlah sampah, memakai ulang, dan mendaur ulang. Dan yang terakhir itu adalah belilah produk setempat. Nah, sedapat mungkin kita itu menggunakan produk setempat untuk memenuhi kebutuhan. Sikap ini memastikan penghematan pemakaian sumber alam. Seperti itu. Lanjut yaitu dimensi sosial dalam konsumsi berkelanjutan. Yang pertama adalah makanan sehat ataupun keamanan pangan. Nah, keamanan pangan ini kemarin sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya. Jadi langsung saja pada yang kedua yaitu hak asasi manusia. Dalam hal ini konsumen itu disarankan untuk memilih produk ataupun membeli produk itu yang perusahaannya itu mematuhi peraturan hak buruh ataupun menghargai hak asasi manusia, seperti itu. Yang ketiga, pengaruh derasnya informasi dan iklan agresif. Nah, ini sangat rentan sekali ya. Kita sendiri kalau semisalnya kita membuka HP ataupun membuka situs web di internet, di Google gitu misalnya ya,
seringkali kita tuh melihat iklan ataupun penawaran produk lain sebagainya itu nggak cuma satu, dan itu banyak seperti itu. Nah, hal tersebut itu dapat mendorong perilaku konsumtif yang tidak baik gitu, yang membuat mendorong perilaku boros. Ketika kita melihat iklan yang banyak itu dan iklannya menarik, ya secara tidak langsung hal tersebut menarik kita untuk membeli sesuatu yang istilahnya kita itu tidak membutuhkan, tapi cuman hanya sekedar tertarik seperti itu. Keempat, produk yang dibeli berasal dari perusahaan dengan reputasi bertanggung jawab. Nah, dalam hal ini tuh konsumen disarankan membeli produk yang berasal dari perusahaan-perusahaan yang bertanggung jawab, tidak membeli produk-produk ilegal yang secara otomatis perusahaannya itu seringkali tidak bertanggung jawab seperti itu. Kelima, perusahaan mengeluarkan laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau sustainability report. Nah, jadi dalam hal ini konsumen diharapkan untuk membeli produk dari perusahaan yang memiliki komitmen bertanggung jawab sosial dan tanggung jawab lingkungan. Nah, seperti itu. Lanjut, yaitu logo informasi singkat bagi konsumen. Nah, logo informasi singkat sendiri ini sangatlah penting. Semisalnya ya, produk itu tidak memiliki logo halal. Nah, logo halal sendiri tuh salah satu logo informasi singkat. Nah, itu kan sangatlah penting bagi misalkan yang umat muslim lain sebagainya, dan juga biasanya sertifikasi dari BPOM. Nah, itu juga salah satu logo singkat yang sangat penting. Jadi sebagai konsumen kita harus memperhatikan hal tersebut. Yang terakhir adalah membeli produk lokal meningkatkan kesejahteraan. Nah, dalam hal membeli produk ataupun pertimbangan membeli produk, kita juga harus melihat bagaimana ataupun berasal dari mana produk itu. Nah, kita diutamakan membeli produk lokal seperti itu agar membuat masyarakat lokal itu lebih sejahtera seperti itu. Selanjutnya yaitu produksi berkelanjutan. Pola produksi berkelanjutan adalah pola atau mekanisme sistematik yang mengatur konsumsi suatu produk benar-benar mengikuti kaidah-kaidah yang menjamin keseimbangan ekosistem dan kesinambungan khususnya sumber daya alam. Roni Kastaman dan Nur Pilihan 2004. Produksi suatu produk atau komoditas jalan dengan adanya konsumsi atau produk atau komoditas itu sendiri. Sebagai bahan baku utama adalah sumber daya alam yang secara alami ada dua macam, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui renewable resource dan tidak dapat diperbarui yaitu non-renewable resource. Artinya, dalam kurun waktu tertentu, ketersediaannya akan habis atau musnah dari permukaan bumi. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui lama-lama akan habis jika digunakan secara berlebihan. Tidaklah mengherankan kalau untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui tersebut saat ini sudah mulai menurun kuantitasnya dan dikampanyekan untuk dihemat penggunaannya. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam menjaga sumber daya alam. Beberapa upaya yang dilakukan untuk menjaga sumber daya alam tersebut seperti melakukan tindakan 3R, yaitu pengurangan penggunaan atau reduce, penggunaan ulang atau reuse, dan pendaur ulangan atau recycle. Grant et al. Tahun 1999 menyatakan bahwa penelitian di negara maju menunjukkan bahwa penggunaan konsep 3R, reduce, reuse, dan recycle pada proses produksi dan konsumsi suatu produk mampu menghemat biaya dan menjaga lingkungan dengan lebih baik. Sebagai contoh, misalnya pendaur ulangan gelas atau kaca dapat menghemat energi hingga 74% dibandingkan untuk membuat produk kaca atau gelas dari bahan baku asalnya. Roni Kastaman dan Nur Pilihan 2004. Di sini terdapat 3R, yaitu mengurangi limbah, reduce, menggunakan kembali reuse, dan mendaur ulang atau recycle. Reduce mempunyai makna berupaya untuk membiasakan hidup dengan penuh ketelitian, kehati-hatian, dan cermat sehingga limbah yang dihasilkan sesedikit mungkin. Yang kedua, reuse mengandung arti memakai item yang sama lebih dari sekali, lebih disukai beberapa kali daripada harus membuangnya setelah sekali pakai. Dan recycle berarti mengembalikan sampah atau limbah ke pabrik di mana dapat menggunakannya kembali sebagai bahan baku untuk membuat produk yang sama atau yang lainnya.
Efisiensi sumber daya dan produksi bersih juga perlu diperhatikan. Produksi bersih adalah strategi pengelolaan lingkungan yang bersifat preventif dan terpadu yang diterapkan secara terus-menerus pada proses produksi dan daur hidup produk dengan tujuan mengurangi risiko terhadap manusia dan lingkungan. Standar pelayanan publik atau SPM serta ketersediaan informasi dan sarana di area publik perlu dijadikan fokus. Penggunaan secondary material atau barang bekas pakai yang telah didaur ulang juga didorong untuk menciptakan sistem ekonomi yang efisien. Adapun target pemerintah dalam mencapai tujuan produksi berkelanjutan antara lain terdapat 3 target yang berkaitan erat dengan instrumen standarisasi seperti mendorong perusahaan mengadopsi praktik-praktik berkelanjutan dan mempromosikan pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan. Juga memastikan publik mendapatkan informasi sekaligus mengadopsi gaya hidup yang berkelanjutan. Adapun upaya pemerintah dalam memperbaiki pola produksi yaitu yang pertama, mewujudkan kantor ramah lingkungan atau eco office dan pengadaan barang serta jasa ramah lingkungan atau green public procurement. Kedua, pelaku usaha didorong menerapkan sistem manajemen lingkungan, efisiensi sumber daya dan produksi bersih, menghasilkan dan menggunakan produk ramah lingkungan, tersertifikasi maupun terverifikasi melalui mekanisme eco-label. Dan sementara masyarakat langsung dan nyata didorong menerapkan standar pelayanan di fasilitas publik dengan prioritas konten yang ramah lingkungan. Dengan berakhirnya presentasi yang kami sampaikan, kami tutup presentasi kali ini. Sekian dan terima kasih sudah menyaksikan presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.